Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan. Terlebih atas kematian Yesus menjamin kita menjadi anaknya dan beroleh keselamatan pewaris kerajaan surga. Sebelum belajar pelajaran sekolah sahabat kita, baiklah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kesempatan belajar firman. Kami undang Roh Kudus agar memberikan pengertian, memberikan kuasa, menghidupkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita berjudul waris buronan. Waris buronan. Waris artinya harta yang diberikan ya setelah orang tua meninggal. Buronan artinya orang yang bersalah yang dicari-cari untuk dapat diberikan hukuman. Nah, tetapi cerita kita hari ini menceritakan sesuatu yang agak berlainan dengan judul kita. Nah, ayat hafalan kita terdapat dalam Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17 bunyinya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa, segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi berkat-berkat yang terbaik dalam hidup kita ini berasal dari surga. Nah, adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang waris buronan. Nah, sekarang Daud telah duduk di atas kerajaannya. Dia sedang memerintah. Dan sementara dia duduk, dia berpikir tentang sahabatnya Jonathan. Dia ingat perjanjiannya bahwa kalau semuanya sudah berjalan dengan baik, jangan lupa keturunan Jonathan. Itulah sebabnya dia memberikan perintah kepada serdadunya untuk mencari tahu informasi masih adakah keturunan Saul yang masih hidup, agar dia dapat menunjukkan kasih sayangnya karena Yonatan sahabatnya dan karena kasih Allah. Setelah mendapat informasi, ada pegawai Saul yang bernama Siba. Dia dipanggil ke istana. Dan Daud bertanya, apakah masih ada keluarga Saul yang masih hidup? Dia bilang, masih. Ada seorang yang namanya Mephiboset. Mephiboset, dia seorang cacat. Kenapa? Pada waktu perang ya antara Israel dan Filistin di Jizreel, kekalahan orang Israel membuat mereka harus lari. Dan pengasuh Mephiboset, anak lumpuh itu, sambil berlari terjatuh dan membuat cacat Mephiboset untuk seumur hidupnya. Tapi sekarang Mephiboset sudah menjadi seorang yang dewasa. Dia pun dipanggil. Mephiboset sebenarnya menaruh curiga kepada Daud. Kenapa? Banyak informasi yang mengatakan kepadanya bahwa Daud adalah pencuri. Etnis telah merongrong kerajaan ayahnya Saul. Jadi pada waktu dipanggil, sakwa sangka ini masih melekat dalam pikirannya. Ketika Daud memanggil Mephiboset, dia mengatakan kepadanya, dia tinggal bersama Daud di istana dan makan bersama-sama dengan anak raja, menganggap dia menjadi anaknya juga. Bukan itu saja, semua harta warisan ya peninggalan ayahnya telah diserahkan kembali kepada Mephiboset. Dia sekarang menjadi seorang yang kaya raya, yang tadinya bersembunyi pada tempat-tempat yang sunyi juga, sekarang dipanggil
untuk kembali menjadi pewaris kerajaan dari ayahnya, pewaris hartanya, dan memanggil Siba untuk mengelola tanah itu. Dan 15 anak laki-laki ya serta 20 hambanya diminta untuk menjaga tanah warisan itu. Sekarang sakwa sangka itu sudah berakhir. Mephiboset melihat bahwa memang Daud mempunyai hati yang baik. Dan kehidupan Daud benar-benar menyatakan kasih sayang Allah yang di surga. Pada waktu Mephiboset melihat ini, semua kecurigaannya hilang. Daud sekarang menunjukkan perhatiannya yang besar pada musuh-musuhnya. Dan juga Daud ini memberikan perhatian yang besar kepada orang-orang yang cacat atau kurang beruntung atau yang harus mendapat perhatian khusus. Itu menunjukkan kasih Allah. Karena kalau kita adalah umat-umat Tuhan, kita harus menunjukkan kasih sayang kita kepada semua orang, mengasihi musuh kita. Dan ini menunjukkan kalau kita adalah umat-umat Tuhan, kita harus menunjukkan kasih sayang yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Seperti kasih, kebaikan, kebajikan, belas kasihan, kemurahan, dan juga pengampunan dan kekudusan. Semua ini harus menjadi bahagian kita. Nah, kita juga harus tahu bahwa Allah itu kasih adanya. Dan Dia mau kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita tidak menaruh kasih, kita bukan berasal dari Allah. Biarlah cerita ini menolong kita menumbuhkan kasih sayang kepada saudara-saudara kita, kepada mereka yang belum beruntung, kepada mereka yang kurang mendapat kebahagiaan karena keterbatasan secara fisik. Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita ini. Sebelumnya, baiklah kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kehidupan Daud menunjukkan kasih sayang Tuhan. Walaupun dia telah mendapat kedudukan dan kekayaan yang besar, tapi kasihnya terhadap Mephiboset menjadi pelajaran bagi kami untuk mengasihi sesama, terlebih mereka yang kurang beruntung secara fisik. Keterbatasan mereka biarlah dapat kami berikan kebahagiaan agar mereka juga menikmati kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai sini cerita kita. Kiranya Tuhan memberkati kita pada waktu seminggu ini. Sampai jumpa.